Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung saat ini, Gereja Katolik tetap mengupayakan segala cara untuk menciptakan perdamaian, terutama agar tidak semakin banyak korban yang berjatuhan. Karena itu, kemarin pada hari Rabu sore waktu Roma, tanggal 16 Maret 2022, Paus Fransiskus berdiskusi dengan Patriark Kiril yang berada di Rusia melalui video call. Peristiwa ini awalnya dilaporkan oleh Patriark Moskow dan kemudian dikonfirmasi oleh staf Tahta Suci Vatikan. Patriark Kiril adalah pemimpin Gereja Ortodoks Rusia yang memiliki jumlah umat yang cukup banyak, yaitu 300 juta umat, lebih dari setengah umat Kristen Ortodoks seluruh dunia. Tahta Suci Vatikan menyebutkan bahwa Paus berterima kasih kepada Patriark Kiril atas pertemuan virtual itu, dan mereka saling setuju bahwa gereja tidak boleh menggunakan bahasa politik, melainkan harus menggunakan bahasa Yesus. Kita adalah sama-sama gembala dari umat kudus yang percaya kepada Allah dalam Tritunggal Maha Kudus dan dalam Bunda Tuhan. Itulah mengapa kita mesti menyatukan usaha kita dalam membangun perdamaian, untuk menolong siapapun yang menderita, untuk menghentikan segala bentuk penyerangan senjata, ujar Paus kepada Patriark Kiril. Dalam pertemuan tersebut, maka kedua pemimpin umat itu setuju akan pentingnya negosiasi sesegera mungkin dalam rangka mengakhiri perang konflik Rusia dan Ukraina. Paus menyebutkan, yang paling menjadi korban perang adalah manusia itu sendiri, yaitu tentara Rusia dan juga masyarakat sipil yang terkena bom dan meninggal. Sebagai gembala, kita memiliki kewajiban untuk tetap dekat dan membantu umat yang menderita karena perang. Dulu memang pernah dalam gereja kita menyebut perang suci. Tetapi hari ini kita tidak lagi boleh berkata yang demikian. Orang Kristen semakin sadar betapa pentingnya perdamaian. Perang pasti selalu tidak adil, karena yang menjadi korban pastilah selalu umat Allah. Hati kita tidak bisa tidak menangis melihat anak-anak, para wanita yang terbunuh, dan semua korban perang. Bagaimanapun, perang tidak pernah merupakan solusi. Roh yang menyatukan kita meminta agar kita sebagai gembala membantu orang yang menderita akibat perang. Demikian ditegaskan oleh Paus Fransiskus. Perwakilan Gereja Ortodoks Rusia menyebutkan bahwa dengan adanya pertemuan virtual itu, semoga sungguh membantu agar perdamaian antara Rusia dan Ukraina dapat segera terjadi. Pada tahun 2016, Paus Fransiskus dan Patriark Kiril memang sudah pernah bertemu secara langsung di Kuba untuk menandatangani pernyataan bersama terkait keprihatinan dua gereja ini akan situasi di Ukraina Timur. Saat itu, Paus Fransiskus dan Patriark menyerukan bahwa keduanya sungguh menyayangkan adanya permusuhan di Ukraina yang telah menyebabkan banyak korban, juga telah menyebabkan krisis ekonomi dan kemanusiaan yang mendalam. Karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam konflik ini untuk sungguh berhati-hati mengambil sikap dan membangun solidaritas dalam rangka perdamaian. Kami juga meminta gereja-gereja kami yang ada di Ukraina untuk terlibat dalam usaha perdamaian dan tidak ikut dalam konflik. Pernyataan bersama tahun 2016 itu juga menyerukan kepada orang-orang Kristen untuk berdoa bagi diakhirinya perang. Kami meminta semua orang Kristen dan semua orang percaya kepada Tuhan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Pencipta dunia untuk melindungi ciptaannya dari kehancuran dan tidak mengizinkan perang dunia baru, untuk memastikan perdamaian yang kokoh dan abadi. Upaya khusus harus dilakukan untuk menemukan kembali nilai-nilai bersama yang menyatukan kita berdasarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus.
Demikianlah Paus dan Patriark Kirill berupaya mewujudkan perdamaian di tengah situasi konflik antara Ukraina dan Rusia saat ini. Sudah sepatutnya kita pun turut mengupayakan perdamaian ini dengan berbagai cara pula, terutama lewat doa-doa kita. Marilah tiada henti-hentinya memohonkan kerahiman Tuhan dalam situasi sulit saat ini. Mari pula memohon doa Bunda Maria, Ratu Perdamaian, khususnya pada hari konsekrasi Rusia dan Ukraina kepada hati Maria tak bernoda yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2022 yang akan datang. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.